Pernahkah kita mendengar sebuah pernyataan bahwa ateisme sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila? Hai, saya Putri. Di video kali ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman semua mengenai tanggapan saya terhadap pernyataan dari Rocky Gerung, seorang filsuf dan juga pengamat politik di Indonesia, mengenai bahwa ateisme sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, dan juga Pancasila nilai-nilainya tidak ada yang asli dari Indonesia. Pendapat dari Rocky Gerung tersebut tentu saja menimbulkan perdebatan di masyarakat. Banyak orang langsung menganggapnya salah karena jelas sila pertama dari Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Namun, jika kita memandangnya dari sudut pandang filsafat, sebenarnya pernyataan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita untuk memahami Pancasila secara lebih mendalam. Untuk memahami pernyataan Rocky Gerung, saya menggali informasi secara lebih mendalam dan menemukan sebuah hasil diskusi tentang berpikir kritis di Yayasan Jurnal Perempuan, di mana di situ Rocky menjelaskan bagaimana sebuah konsep dapat bekerja dalam sebuah argumen. Ia memberikan 3 contoh pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu pernyataan yang berbunyi bahwa segitiga selalu memiliki 3 sisi. Pernyataan ini disebut sebagai pernyataan tautologis, yaitu pernyataan yang benar secara definisinya sendiri. Kita tidak perlu membuktikannya lagi, karena jelas makna segitiga sendiri bermakna bahwa memiliki 3 sisi. Pernyataan yang kedua ini mungkin sedikit terdengar lebih aneh dibandingkan sebelumnya, yaitu pernyataan bahwa Tuhan itu ateis. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan kontradiktif tersendiri. Namun sebenarnya, Rocky menggunakan contoh ini adalah untuk membangun kita agar bisa berpikir secara konseptual. Jika Tuhan dimaknai sebagai sesuatu yang mutlak dan juga tidak bergantung pada apapun, maka sebenarnya Tuhan tidak percaya pada konsep Tuhan lain di atas dirinya. Lebih lanjut lagi, dapat dimaknai bahwa Tuhan itu tidak percaya pada Tuhan lain. Secara logikal konsep, ini bermakna bahwa Tuhan itu ateis. Namun, pernyataan ini bukan digunakan untuk menyerang suatu keyakinan agama tertentu, tetapi pernyataan ini digunakan oleh Rocky untuk menjelaskan bagaimana konsep itu dapat dianalisis secara lebih rasional. Contoh pernyataan yang ketiga yaitu pernyataan yang berbunyi bahwa Gunung Agung meletus pada tahun 1964. Nah, berbeda dengan 2 contoh pernyataan sebelumnya, pernyataan kali ini itu membutuhkan data-data akurat dan juga verifikasi faktual untuk membuktikan kebenarannya. Dengan kita memahami ketiga contoh pernyataan ini, Rocky itu ingin menunjukkan bahwa bagaimana dalam berpikir kritis kita itu harus dapat membedakan jenis-jenis pernyataan. Mana yang merupakan definisi, mana yang membutuhkan analisis secara lebih mendalam dan juga konseptual, dan juga mana yang membutuhkan verifikasi data-data akurat. Dengan memahami ketiga jenis pernyataan ini, kita itu dapat menghindari dari kegagalan berpikir kritis atau logical fallacy dalam menganalisis sebuah argumen. Salah satu contohnya adalah dalam menganalisis argumen yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengenai ateisme dan juga Pancasila. Pendekatan berpikir ini sebenarnya sangat dekat dengan cara kerja filsafat. Dalam filsafat, cara berpikir biasanya bersifat rasional, kritis, radikal, dan juga komprehensif. Rasional artinya kita mampu untuk menggunakan akal kita sebagai dasar dari penalaran. Kritis artinya kita berani untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah dianggap benar. Radikal artinya kita mampu untuk mengetahui atau mengulik persoalan sampai ke akar-akarnya. Sedangkan komprehensif artinya kita mampu untuk melihat suatu persoalan secara menyeluruh. Cara berpikir ini juga yang digunakan oleh para pemikir ketika ingin memahami Pancasila secara filosofis, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai sebuah sistem dalam pemikiran. Lalu, apa sih kaitannya dengan ateisme dan juga Pancasila? Ateisme sendiri secara sederhana berarti tidak mempercayai adanya keberadaan dari Tuhan. Nah, di masyarakat Indonesia sendiri ya, ateisme sering dianggap bertentangan dengan ideologi negara karena jelas pada sila pertama Pancasila itu bermakna
bahwa mempercayai adanya keberadaan dari Tuhan. Namun, Rocky mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa keberadaan Pancasila sebagai suatu pandangan filosofis tidak selalu otomatis bertentangan dengan Pancasila. Apalagi jika dilihat dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, Pancasila menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini termasuk penghormatan terhadap hak kebebasan berpendapat dan juga hak untuk berpikir. Artinya, seseorang tidak seharusnya diperlakukan tidak adil hanya karena pandangan filosofis yang ia miliki. Meski demikian, pandangan ini tentu tidak lepas dari berbagai kritik. Banyak orang berpendapat bahwa Pancasila tetap menempatkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dari bangsa. Oleh karena itu, ateisme dianggap tidak sejalan dengan semangat dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Perdebatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara Pancasila dan juga ateisme sebenarnya lebih kompleks dibandingkan sekadar hanya boleh atau tidak boleh. Rocky juga pernah mengkritik sebuah disertasi dari Universitas Gadjah Mada yang membahas mengenai upaya untuk menangkal ateisme dengan melalui penguatan dari ideologi Pancasila. Menurutnya, pendekatan seperti ini justru akan menimbulkan masalah karena menjadikan Pancasila sebagai suatu alat untuk melawan dari suatu pandangan filosofis. Padahal dalam tradisi filsafat, sebuah gagasan seharusnya diuji melalui argumentasi dan juga dialog, bukan langsung dianggap sebagai suatu ancaman. Selain itu, Rocky juga pernah menyampaikan bahwa sebenarnya nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak ada yang asli dari Indonesia. Banyak konsep di dalamnya yang juga berkembang dari pemikiran-pemikiran global, seperti humanisme, keadilan sosial, dan juga demokrasi. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Pancasila itu hanya lahir dari pemikiran-pemikiran luar. Namun justru, Pancasila itu memang lahir dari proses kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Nilai ketuhanan misalnya, nilai yang sudah ada sejak masa-masa kerajaan Indonesia, terutama pada saat masa kerajaan Kutai, di mana di sini sudah mulai muncul simbol dan juga praktik-praktik keagamaan yang memang sudah ada di masyarakatnya, yang tentunya nanti juga akan diambil atau dikristalisasi menjadi nilai-nilai dari Pancasila. Selain itu, nilai persatuan dan juga musyawarah itu juga sudah menjadi nilai-nilai dari masyarakat yang sudah ada sejak lama, yang nantinya juga akan dikristalisasi menjadi salah satu dari dasaran Pancasila. Karena itu, Pancasila itu dapat dipahami sebagai sebuah nilai yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai universal dan juga pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Dalam kajian filsafat, Pancasila bahkan dianggap sebagai sebuah sistem filsafat. Artinya, nilai-nilai dalam Pancasila itu tidak ada yang berdiri sendiri, melainkan mereka itu saling berkaitan dan juga membentuk satu kesatuan nilai yang utuh. Secara filosofis, Pancasila biasanya dianalisis melalui 3 dimensi utama, yaitu ontologis, epistemologi, dan juga aksiologis. Secara ontologis, Pancasila mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang monopluralis. Artinya, manusia memiliki rohani dan juga jasmani sekaligus di dalam tubuhnya. Secara epistemologis, Pancasila mengakui bahwa pengetahuan manusia tidak hanya berdasarkan rasio, tetapi juga berasal dari nilai-nilai kebudayaan, wahyu keagamaan, dan juga pengalaman-pengalaman masyarakat. Sedangkan secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai kehidupan masyarakat, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Kelima sila ini bahkan dipahami memiliki hubungan yang hierarkis dan juga piramidal, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa mendasari sila-sila lainnya, sekaligus diwujudkan dalam nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Dan sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila itu akan membahas 3 hal utama, yaitu hakikat manusia, cara manusia memperoleh kebenaran, dan juga nilai-nilai yang akan menjadi tujuan bersama. Melalui kerangka ini, Pancasila tidak hanya dianggap sebagai sebuah dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang memandu masyarakat Indonesia untuk berpikir, bertindak, dan juga hidup bersama. Dan pada akhirnya, perdebatan antara ateisme dan juga Pancasila ini menunjukkan bahwa ideologi negara itu tidak hanya perlu dipahami secara normatif, tetapi juga harus secara filosofis. Dengan pendekatan filsafat, kita itu diajak untuk bisa berpikir lebih kritis, juga memahami konsep lebih mendalam, dan juga melihat bahwa Pancasila itu bukan hanya kumpulan 5 kalimat, tetapi justru menjadi sebuah sistem nilai yang terus relevan untuk didiskusikan dan dipahami hingga sampai kapanpun. Jadi, begitulah tanggapan dari saya mengenai pemikiran Rocky Gerung tentang ateisme dan juga Pancasila. Semoga pendapat kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat pagi.